peradaban ini dipertahankan dengan storytelling. Ajaran-ajaran agama, ajaran leluhur itu diteruskan dengan storytelling. Jadi sebenarnya banyak kajian ilmiah sudah membuktikan bahwa storytelling juga bagus untuk bisnis. Dan untuk efektif storytelling itu, ya tentu yang men-storytellingkan itu harus punya personal brand. Apa yang dikatakan Pak Peter sebenarnya ketika kita menyampaikan informasi, kalau just informasi masuknya cuma sekedar di level kognitif, biasanya simpanannya nggak lama. Tapi kalau bisa masuk ke level afektif, perasaan, kalau kita bicara mengenai emosi, biasanya itu yang selalu menggugah. Jadi definisinya tuh gini, berdasarkan pengalaman saya, personal brand itu sebagai publikasi jati diri kita, bukan pencitraan. Bedanya apa sih? Pencitraan itu adalah kadang-kadang ya, itu tuh kita mengklaim sesuatu yang mungkin tidak ada dalam diri kita. Misalnya, saya ingin mencitrakan Peter ini mudah bergaul, supel, padahal aslinya introvert. Ya itu akan menghabiskan energi saya. Padahal jati diri itu adalah sesuatu yang benar, ada di dalam kita, dan akan dikenal oleh kalangan yang tepat, yang bisa mengubah karir mereka, bisnis mereka, hidup mereka. Segala sesuatu yang berhubungan dengan branding itu walaupun memang ada ilmunya, ada kajiannya, tapi juga seni karena berhubungan dengan psikologi manusia, kepentingan orang lain, kesukaan orang lain. Itu akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mempengaruhi mereka. Alam bawah sadar dia itu terbuka, mereka menerima kita karena tujuan utama personal brand bukan untuk mencari popularitas, tapi supaya sosok kita resonate, kata-kata kita resonate, berkesan mendalam di benak orang lain. Dan pekerjaan terberat dari membangun personal brand adalah mensinkron antara aktivitas medsos dengan real world. Nah, karena itu pada akhirnya saya bisa ngomong framework 5K. Yang pertama itu adalah karakter. Berarti kita harus mengenal diri kita dengan sangat baik. Yang kedua itu kompetensi yang Anda kuasai dengan sangat baik, dengan segenap hati kita. Nah, K yang ketiga itu adalah karya yang dihasilkan dari diri kita ini apa? Kita bisa berkarya dari sejak SMP, SMA, kuliah, sehingga ketika memasuki dunia kerja kita sudah punya karya dulu. Nah, K yang keempat itu adalah kontribusi. Jangan semuanya tentang diri kita, karena semuanya itu balik lagi ke kebersamaan. Ya, ini K yang kelima. Kebersamaan dalam komunitas yang memang kita tuju. Sebagai pembungkus 5K ini, jangan lupa konsistensi. 5K ini terus kita cek and recheck. Dengan demikian kita baru bisa memperoleh hasilnya. Dan kita bisa mengakses kalangan pergaulan yang eksklusif. Karena jati diri seseorang itu baru bisa dilihat setelah 3 bulan. Kan ada prinsip 21-90 tuh. Kalau dalam 90 hari dia masih konsisten, itu berarti karakternya. Dan kalau berubah-ubah, resonate-nya malah kesan negatif. Ingat prinsip yang selalu saya tekankan, informasi plus emosi hasilnya adalah memori. Jadi kalau Anda mau diingat, please put emotion there. Nah, itulah makanya storytelling muncul. Nah, dari situ kita bisa membangun personal branding. Ada 2 kompetensi yang penting buat kita membangun personal branding kita. Satu adalah self-awareness. Jadi kita mesti sadar, refleksi. Sebenarnya saya passionnya di mana, saya senangnya di mana, kompetensi saya di mana. Nah, yang kedua adalah social awareness. Orang butuhnya apa sih, positioning saya di mana, dan kemudian mempertemukan itu.